Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Alhamdulillah nih ketemu lagi dengan saya, dengan guru kita juga. Yang mana episode hari ini kita membahas tentang keutamaan bahkan sunnah-sunnah tentang masjid. Hal yang hampir setiap hari kita datangi, kita itikaf, kita beribadah, bahkan hal yang nggak tahu tentu ada ilmu di situ. Nanti dijelasin sama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang mungkin sering kita lupakan. Kalimat adalah tempat ibadah masjid. Masjid itu kan hampir tiap hari guru kita datangi kalau nggak ada halangan. Itu sebenarnya zaman Nabi itu pembedanya masjid dan musola itu apa sih guru? Nah, masjid musola adalah tempat ibadah, ya. Tempat ibadah. Mungkin kalau kita nih sekarang ini musola yang ada di Indonesia nih, musola ka hukmil masjid. Musola tapi dihukuminnya udah kayak masjid. Cuman sekarang diistilahin musola tapi nggak bikin jumatan. Masjid bikin jumatan. Sebenarnya musola itu juga dihukuminnya perlakuannya kayak masjid. Apabila musolanya sudah diwakafin, emang di situ tempat dia sholat atau tempat sebagai tempat ibadah. Lain halnya kalau musolanya musola yang tempatnya cuman momen-momen tertentu doang. Maksudnya apa sih? Nggak berubah hari gitu. Berubah, misalnya sekarang fungsinya gitu. Musola di basement. Bulan ini jadi musola, bulan depan tahu-tahu jadi parkiran. Udah iya, musolanya pindah apa sebenarnya. Nah, itu musola beneran dah, bukan. Tapi kalau musola yang ada di lingkungan kita itu udah diwakafin. Wakafin tanahnya tersebut oleh orang yang mewakafin untuk Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan fungsinya untuk tempat ibadah. Jadi perlakukannya sama kayak masjid. Bahkan kita pun juga sah-sah aja kalau misalnya tahiyatul masjid di situ. Oh, sah ya? Iya, sah. Zaman Nabi ada nggak guru? Ada musola, ada masjid itu, ada nggak? Anda kurang tahu detail tentang hal tersebut. Tapi Nabi SAW emang kalau di beberapa momen ketika kumpul muslimin dalam jumlah besar, nggak lagi di masjid, tapi di halaman yang luas, gitu sih. Iya. Mungkin karena banyak ya. Ada yang nanya, boleh nggak sih masjid itu dijadikan tempat tinggal, guru? Sampai tempat tinggal ya. Jadi kan masjid itu kan orang ketika mau wakafin, ketika ngewakafin di situ memang tempat ibadah, tempat ibadah. Tapi kalau sampai dipantek ini rumahannya nggak boleh. Ini sebagai rumahannya dijadiin rumahannya pada di atas tanah wakaf nggak boleh. Tapi masjidnya tetap salah satu fungsinya memberi pelayanan atau menyediakan tempat orang singgah boleh. Orang singgah musafir boleh. Jadi dijadiin tempat tinggal, apalagi dijadiin kos-kosan misalnya di masjid ini, ya nggak boleh. Karena fungsi orang wakafin itu buat masjid tempat ibadah, bukan sebagai rumah tempat tinggal. Gitu. Tapi kalau dia mau transit, dia mau rebahan, dia mau apa, boleh. Ya, tetap fungsinya sebagai masjid. Gitu. Masya Allah. Guru, sebelum kita bahas tentang masjid secara fungsi, ada nggak sih sunnah-sunnah kita mau ke masjid nih, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang Nabi sunnahkan tuh ke masjid tuh dimulai dari apa, guru? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzu zinatakum inda kulli masjidin." Berhiaslah setiap kamu berangkat ke masjid. Berhias. Maksudnya berhias di sini ya udah pakai penampilan yang baik, yang rapi. Syukur-syukur bisa pakai peci, pakai gamis, pakai sorban. Itu semua bagian dari syiar Islam. Bahasa Betawinya mantesin ya. Mantesin. Jangan asal-asalan ya. Mantesin. Itu. Mantesin. Jadi zina. Orang mau mendatangi rumahnya Allah Subhanahu wa taala pakai pakaian yang terbaik. Kemudian kita pun ketika keluar dari rumah, Nabi SAW ngajarin ada zikirnya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura
wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura. Allahumma ja'alni nura, ya Allah jadikanlah cahaya ada di lisan, di hatiku, cahaya ada di lisanku, cahaya ada di pandangan mataku, cahaya ada di atas kepalaku, di bawahku, di bagian kanan, di bagian kiri, di belakang, di depan. Jadikanlah aku cahaya. Itu doa Nabi SAW tatkala mau berangkat ke masjid. Perjalanan gitu. Di perjalanan, belum sampai masjid. Di perjalanan masjid. Jadi ada doanya, minta diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istimewa lagi sangat nyambung dengan sabda Rasulullah SAW, Basyiril masyain fi zulami bin nurita mi yaumil qiyamah. Kasih kabar gembira yang berjalan di tengah kegelapan malam menuju masjid. Orang yang mau sholat subuh kan gelap-gelap tuh. Kalau sekarang lagi musim gerimis tuh. Gimana tuh? Iya nggak masalah, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan-hujan paksain gitu. Ya kalau emang memungkinkan jalannya nggak belok dan juga memungkinkan adanya payung, maka tetap ke masjid. Ya. Lain halnya kalau emang jalan tersebut belok. Terus nggak tersedia payung, hujan deras, ya sallu fi rihalikum, udah sholat di rumah ente, nggak masalah. Tapi zaman sekarang apalagi kita di Indonesia yang iklimnya ada musim-musim hujan, semua fasilitas tersedia. Semua fasilitas tersedia. Kita mau hujan ada payung, jalanan juga udah rapih juga. Bisa dibilang nyaris nggak ada uzur sih kita ke masjid. Udah gitu masjid satu sama lain berdekatan. Oh dulu mungkin masjid rapat tiap perumahan pasti ada masjid. Betul. Gitu, Bintang. Nah, Guru, tadi kan Guru bilang tentang orang yang bermukim, kalau dibilang bermukim secara permanen nggak boleh. Bagaimana tentang orang yang patungan atau bilang donasi, itu boleh nggak sih Guru? Donasi untuk bangun masjid? Lah, ya boleh-boleh aja. Artinya secara hukum lebih utama bangun masjid apa memakmurkan masjid, Guru? Dua-duanya punya keistimewaan. Kata Nabi SAW, man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah, wa kama qala SAW. Siapa yang membangun masjid karena Allah. Bangun masjid karena Allah, Allah Ta'ala bangunin rumah di surga. Ya, jadi salah satu pengen mendapatkan kafling rumah di surga, turut andil membangun masjid. Tapi juga jangan sampai membangun doang. Kalau bisa kita juga memakmurkan. Makanya ada ungkapan, pernah Al-Fakih sampaikan juga di sini, bina usajid qoblal masajid. Membina orang yang sujud sebelum tempat sujud. Nanti jangan bagusin tempat sujud aja tapi nanti nggak ada yang sujud. Kita harus memikirkan gimana caranya biar orang yang sujud ini tetap ada dan banyak. Nah, kemudian sediain tempat yang layak. Tempat layak, bagus, yang sujudnya nggak ada. Sayang juga. Gitu. Jadi masing-masing punya keistimewaan. Orang yang berangkat ke masjid tadi itu keistimewaan. Bangun masjid juga punya keistimewaan. Gitu, Pak Mitang. Masya Allah. Sahabat-sahabat Ngaso, itu masih sedikit. Tentunya kita akan mendapatkan ilmu lagi tentang sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan di dalam masjid. Justru ingin tahu nih Guru, apa sih yang kita boleh lakukan, yang nggak boleh juga apa. Tetap di Ngaso setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ngaso, tadi kita udah bahas tentang judul ngaji sore kita tentang masjid. Tentu kita sebagai muslim harus memakmurkan. Yang punya rezeki lebih bisa bangun masjid. Guru,
apa sih sunnah-sunnah ketika kita berada di dalam masjid yang bisa kita kerjakan, Guru? Nah, paling nggak kita ringkas saja ya. Sunnah Nabi SAW mengajarkan kita untuk mendahulukan kaki kanan. Gitu. Nabi SAW senang di perkara-perkara yang baik mendahulukan yang kanan. Masjid tempat mulia, maka dahulukan yang kanan. Sambil teringat bahwa Nabi SAW seperti inilah masuknya ke dalam masjid. Gitu. Kemudian berdoa lagi, minta sama Allah SWT, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Udah masuk masjid, kemudian dia niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Ana niat i'tikaf di masjid ini. Selama Anda berada di masjid. Sah. Kalau kita mengenal yang familiar i'tikaf di bulan Ramadan, itu i'tikaf juga. Nabi SAW i'tikaf di 10 hari akhir Ramadan. Bahkan ketika hari wafatnya, di tahun wafatnya, sampai 20 hari i'tikaf di masjid. Tapi walaupun i'tikafnya menunggu masuknya waktu sholat, boleh? Betul, meskipun cuma sekedar nunggu waktu sholat. Sesaat sekalipun sah menurut madhab kita i'tikaf. Anda nunggu waktu zuhur dan masuk, nawaitul i'tikaf, Anda niat i'tikaf. Dalam hati Anda lagi i'tikaf di masjid selama Anda berada di masjid. Gitu. Kemudian apa lagi? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Likulli baitin tahiyah. Setiap rumah ada penghormatannya. Ente masuk rumahnya presiden, mungkin ada penghormatannya. Ada panglima, ada protokol penghormatannya. Rumahnya Allah dengan sholat 2 rakaat. Rumahnya Allah dengan sholat 2 rakaat. Beda di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram pakai tawaf. Ya. Tahiyatul bait tawaf, menghormati tanah Allah, tanah haram, Mekah, Mukarramah dengan tawaf. Selain itu kita dengan tahiyatul masjid. Nggak memungkinkan tahiyatul masjid karena apa dan sebagainya, udah baca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Itu. Setelah kemudian duduk di masjid ya dengan tidak mengganggu yang lain. Dengan tidak mengganggu yang lain, secara penerangannya gimana nih, Guru? Ya kalau emang masjidnya udah full, ente jangan ngelangkahin. Tahattu riqaban nas. Ngelewatin pundak-pundak orang. Nanti kalau datang terlambat, udah posisi di belakang. Gitu. Jangan ente nyelip gitu, ngerangsek sampai ngelewatin masuk gitu. Maksain masuk kayak gitu. Itu nggak diperkenankan. Dimanapun dah rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, duduk di situ. Ya, itu sih Bang Bintang. Walaupun Mas di Indonesia kan banyak yang punya masjid. Walaupun yang masuk itu yang punya masjid, Guru. Yang punya masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid itu kan diwakafin. Iya. Ya dia mau wakafin yang punya masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi meskipun dia nazir ya udah tetap kalau misalnya terlambat adabnya demikian. Lain halnya kalau emang memungkinkan dia bisa maju ke depan tanpa harus ngelewatin pundak-pundak orang. Nah, boleh. Guru, apa sih penjelasan tentang adab? Tadi kan Guru bilang boleh melakukan ibadah apa aja. Saya nih misalkan, saya boleh nggak sih di masjid kan mungkin maaf ya Guru, karena udah sering ke masjid itu ada tempat yang saya favorit ini. Itu boleh nggak kalau saya ibadahnya di situ aja? Gimana? Boleh aja. Boleh. Tapi gitu. dengan syarat jangan ngemilikin. Nggak boleh. Ngemilikin maksudnya gimana? Ada orang lain duduk di tempat situ, berdiri di tempat situ, tempat aneh, geser. Itu tempat aneh itu nggak boleh. Tapi kalau ente hobi misalnya di soft pertama bagian pojok ya, ya boleh aja. Tapi nggak boleh ngemilikin tempat tersebut punya aneh. Ini tag ini punya aneh khusus, nggak boleh, yang lain harus cari tempatnya. Nggak boleh. Dan sebenarnya pun juga kita kalau bisa sebenarnya justru malah bergeser ya. Walaupun yang saya lakukan adalah ibadah, Guru. Misalkan baca Quran gue nih di sini nih yang tempat paling PW deh. Boleh, itu boleh. Tapi dengan syarat nggak boleh ngemilikin tempat tersebut ini punya aneh. Sudut ini punya aneh. Nggak boleh ada yang lain dudukin sini. Itu nggak boleh. Baru tahu nih. Masya Allah, sahabat. Guru, ini ada pertanyaan dari jamaah. Boleh nggak sih ibadah pernikahan di dalam masjid?
Nah, Nabi SAW menegaskan a'linu an-nikah waf'alu fil masjid wadribu 'ala bid-dufuf. Umumkan pernikahan. Jadi umumkan pernikahan tuh undang orang yang banyak. Tetangga kita, teman kita, kerabat kita, ngasih tahu. Ikut senang dengan atas kebahagiaannya dia. Dan juga ngasih tahu, kan kalau nikah ngasih tahu gitu, jangan kok dia udah berduaan aja tuh, tetangga nggak tahu. Berarti boleh di dalam masjid. Jadi ngumumin pernikahan boleh. Waf'alu fil masjid. Laksanakan nikahnya di masjid. Wadribu 'ala bid-dufuf. Pukul dengan dufuf rebana. Meskipun hadisnya dhaif, boleh aja dikasih. Tapi kalau nikah aja ya, kalau buat ada pesta gitu, nggak di masjid ya. Mungkin di ruang serbagunanya, jauh dari masjid, nggak mengganggu aktivitas ibadah. Nah, ngomong-ngomong tentang ibadah, masjid itu kan keutamaannya ibadah yang dilakukan bersama. Apa sih guru adab yang kita nggak boleh lakukan agar nggak mengganggu ibadah orang lain gitu? Nah, ya ketika emang ada waktunya kita zikir bersama, ikut zikir bersama. Terus ketika kita waktunya zikir masing-masing, silahkan dengan zikir masing-masing tanpa mengganggu zikirnya orang lain. Kalau kayak misalnya Quran, kita baca Quran. Ada kali baca Quran rame-rame, belajar tahsin tilawah Quran, boleh rame-rame. Tapi kalau lagi baca sendiri, jangan ganggu orang lain juga ibadah. Lagi ada yang lagi sholat, ada yang lagi baca Quran, dengan mengeraskan bacaannya semasjid dengar apa sebagainya. Jadi tetap baca Quran dengan suara yang cukup didengar sama telinga kita. Begitu. Masya Allah. Itu adab-adab di dalam masjid. Perlu kita tahu dan perlu kita terapkan juga. Jangan kita abaikan. Sahabat-sahabat Ngaso, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Ngaso. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah. Ustaz, kalau boleh tahu tadi ayat tentang apa, Ustaz? Itu ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa hanya orang yang memakmurkan masjid, orang yang beriman pada Allah dan juga hari akhir. Ya, jadi ciri orang yang beriman pada Allah dan hari akhir salah satunya orang memakmurkan masjid, ngeramein masjid. Ya, ramein. Nggak boleh lihat masjid sedikit dia nyamperin, ya. Nggak boleh lihat masjid berhenti di situ, ya berhenti niatnya memakmurin, gitu. Mau ibadah, gitu, betul. Ustaz, ada fenomena belakang ini viral di sosial media tentang orang yang keliling bersihin masjid. Dia mungkin tempat wudunya, mungkin karpetnya, mungkin ada yang renov. Itu boleh nggak sih? Boleh banget. Masing-masing orang mencari amal soleh. Ada orang mencari amal soleh dengan demikian, ngebersihin rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga kebersihan itu baik, menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah,
kebersihan kendaraan kita, apalagi kebersihan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bikin nyaman tamu-tamunya Allah, pasti berpahala besar. Boleh kayak gitu. Boleh. Ustaz, minta nasihat dong tentang kesimpulan tentang apa sih tanggung jawab kita sebagai mukmin terhadap masjid. Nah, khususnya laki-laki, Ustaz. Betul. Kita sebagai laki-laki yang mukmin, yang muslim, khususnya bangsa Indonesia, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan muslim mayoritas, dengan mudahnya kita mendapatkan masjid di mana-mana. Maka tugas kita adalah untuk memakmurkannya. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Kata Nabi SAW, tidak ada salat bagi tetangganya masjid terkecuali di masjid. Maksudnya apa? Di sini saking keutamaan besarnya orang yang salat di masjid. Tetangga itu 40 kanan, 40 kiri, depan, belakang. Selagi rumah kita masih berjarak 40 rumah dari masjid, maka kita masuk ke tetangga. Tetangga itu harus, Nabi SAW menegaskan, tetangga masjid nggak boleh sholat kecuali di masjid. Artinya keutamaannya ada di masjid. Begitu. Masya Allah. Itu tadi tentang dakwah Ustadz, ilmu, adab-adab atau peraturan yang kita harus jaga di dalam masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri ngaji ngaso pada hari ini. Kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.